Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. Jamaah salat tarawih, bapak-bapak yang dimuliakan beserta ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, di malam hari ini kita dipertemukan kembali, dan ini adalah pertemuan kita yang ketiga selama Ramadan ini. Mudah-mudahan tena jana kilandre ancinika. Iya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ulama kita yang bernama Al-Imam Ibn Rajab dari mazhab Hambali, dalam kitabnya yang berjudul Lataiful Ma'arifi Fima Limawasimil Ami Minal Wadaifi, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam إذا دخل عليه أشهر الأواخر من رمضان يخصه بأعمال لا يعملها في بقية الشهر ويجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها. Yang artinya, kata beliau, Nabi itu kalau memasuki 10 malam terakhir di bulan Ramadan, beliau mengkhususkan 10 malam itu dengan amalan-amalan ibadah yang tidak pernah beliau kerjakan di selain malam tersebut. Dan beliau kesungguhannya di malam itu tidak pernah sesemangat itu di luar 10 malam tersebut. Itu Nabi kita. Kenapa beliau begitu bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir di bulan Ramadan? Kata Al-Imam Ibn Rajab tadi, talaban lil lailatul qadri waqtinaman li khatimatis sahri. Ada dua alasannya. Yang pertama alasannya adalah karena Nabi alaihi salatu wassalam mengejar malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Malam yang penuh dengan berbagai macam keistimewaan. Di antaranya pada malam itu takdir kita setahun ke depan itu dicatat, itu diubah. Harusnya kita hidup miskin setahun lagi, karena kita hidupkan malam itu. Pas kita berdoa, ya Allah kayakan saya, tidak jadi hidup miskin. Yang harusnya kita setahun ke depan banyak penyakitnya, banyak ujiannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pas di malam itu kita berdoa keselamatan, berdoa kebaikan, berdoa kemudahan hidup, tidak jadi hidup sengsara setahun ke depan. Itu salah satu di antaranya. Keutamaan yang lainnya yang sering disebutkan oleh para ulama, pada malam Lailatul Qadar, 1 detik dari malam itu kita gunakan beribadah, itu lebih baik daripada 20 jam di luarnya untuk beribadah kepada Allah. Contoh, ketika pas, anggaplah malam ini Lailatul Qadar, kita taat keceplosan mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah 1 kali, maka ini lebih banyak pahalanya jamaah daripada 20 jam berturut-turut di luar ini 10 malam ini mengucapkan Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Berapa lama? 20 jam 1 detiknya. Makanya di dalam 10 malam ini jamaah sekalian, tidak ada satupun waktu kita dari sedetik pun yang tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini karunia dari Allah untuk kita. Yang kita umurnya sedikit, dosanya banyak, kita pun ini kutuk-kutuki, malas beribadah, kewajiban pun asal-asalan, apalagi yang sunnah tidak ada memang. Gunakan dengan baik bonus ini. Bonus nasarengki kareng Allah Subhanahu wa taala. Dan bonus ini hanya akan dijaga oleh mereka yang punya ilmu. Pelajaran tadi malam saya katakan, orang yang punya ilmu adalah orang yang lebih cepat sampai ke dalam surga. Kenapa? Karena dia pandai memaksimalkan bonus-bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara bonusnya apa? Memaksimalkan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Terkhususnya di malam ke-27. Kenapa malam 27? Karena malam 27 itu hampir-hampir saja terjadi kesepakatan, di situlah malam Lailatul Qadar berada. Ya. Saking banyaknya dalilnya, saking banyaknya pendapat ulama tentang malam 27. Hanya satu malam ini, maksimalkan dengan baik. Kalaupun bukan malam ini terjadi Lailatul Qadar, setidaknya masih banyak keutamaan lain yang kita dapatkan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu yang pertama. Yang kedua, kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, karena beliau ingin menutup bulan Ramadan dengan penutupan yang sempurna, didasarkan pada hadis Nabi alaihi salatu wassalam, innamal a'malu bil khawatim. Antu amal panggaukanga, penentunya ada di akhir. Penentu dari amalan yang kita kerjakan adalah bagian akhirnya. Sehingga jamaah sekalian, bagusnya amal puasa kita, bagusnya tarawih kita, salat kita, sedekah kita di bulan Ramadan, itu ditentukan dari seberapa kita menghidupkan 10 malam itu. Kalau kita hidupkan 10 malam itu, terutama ini sisa beberapa hari lagi, maka harapan kita, ibadah kita yang 20 hari sebelumnya itu sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dua alasannya. Maka siapa yang tidak bisa memaksimalkan 10 hari terakhir, terutama ini 27 sampai akhir, kata Al-Imam Ibn Rajab, al-mahrumu man hurima khairuha. Betul-betul celaka. Orang yang celaka itu orang yang kebaikan sudah di depan matanya, tinggal dia ambil, tidak jadi dia ambil. Itu celaka namanya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat At-Tirmidzi, raghima anfum ri'im liman adraka ramadhana falam yukfar lahu. Cilaka apa cilakaya kalau ada orang mendapati bulan suci Ramadan lewat kirumallanga, dia tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak dapat ampunan jamaah? Tena na cara de napak matu-matu bulan rumallanga. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini muqaddimah. Dan saya sebenarnya datang ke sini cuma mau ambil kopi. Tapi karena tidak ada penceramahnya sekalian Nah kiapa kopi Ustaz? Riak ki pamer ki karena begadang kisah genta bari bahasa. Tidak jamaah. Orang yang matbu', orang yang jadi tokoh menyebutkan kebaikan-kebaikannya, terkadang terpuji kata para ulama kita. Biar apa? Biar menjadi motivasi bagi yang lain. Jadi saya sampaikan ini bukan berarti riak, tapi justru itu menunjukkan saya ini tidak pandai menjaga malam saya, karena buktinya butuh kopi. Itu artinya saya ngantuk-ngantukan untuk menghidupkan malam ini. Iya. Baik. Adapun judul ceramah tarawih saya pada malam hari ini, mana anak? Catat lagi. Lanjutannya yang tadi malam. Catat lagi. Perbedaan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Tadi malam kita sebutkan ada 6. Ada 6 apa Pak? Ada 6. Makna sesulu jadi tolintas wali ya kapan terbangnya. Ada 6 perbedaan orang berilmu dengan tidak berilmu. Satu sudah kita sebut, bahwasanya surga dan neraka kita ditentukan dari ilmu kita. Sekarang malam ini yang keduanya.
Kata Al-Imam Ibnu Ashur dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir, beliau katakan perbedaan yang lain antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu adalah maqamu unsul inkishaf, maqamu unsi al-inkishaf, adalah bagaimana orang itu pandai menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya ilmu itu jamaah, dia pandai menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala, dan dia pandai mengambil hikmah di balik kejadian-kejadian yang dimana itu tidak dia sukai. Sementara orang yang tidak punya ilmu, dia tidak pandai menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala yang itu tidak berkesesuaian dengan hawa nafsunya. Makanya orang yang tidak berilmu ketika diberikan ujian oleh Allah, dia akan semakin terhina karena hatinya akan dongkol, semakin protes, anggapan tu saya ingin kemana diuji. Itu orang yang tidak punya ilmu, merasa bahwasanya ujian dari Allah itu adalah penghinaan bagi dia. Itu orang yang tidak punya ilmu. Tapi orang yang punya ilmu, manakala dia diuji oleh Allah, datang ujian silih berganti, apapun jenis ujiannya, dia akan menyadari bahwasanya ini adalah anugerah dari Allah untuk dia. Dia paham betul bahwa anna linoa ad-dunya sijnul mu'min, kata Nabi. Dunia itu penjaranya bagi orang yang beriman. Apa artinya penjara? Keburukan-keburukan setiap harinya. Makanya kalau kita salah paham tentang dunia, siap-siap stres jamaah. Kalau kita merasa hidup di dunia itu harus bahagia, kita merasa di dunia itu harus tersenyum terus, maka kita akan stres. Kenapa? Karena dunia itu diciptakan oleh Allah dari awal itu untuk menguji kita. Yang namanya ujian tidak ada yang baik, yang namanya ujian tidak ada yang menyenangkan. Cuman kenapa kita bisa tersenyum, bahagia kadang-kadang? Itu karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulangi, dunia dari awal diciptakan oleh Allah untuk kita as-sijnul mu'min, untuk kita dites di dalamnya. Tempat tinggal kita yang sebenarnya itu ada di surga. Karena kita aslinya dari mana? Dari surga. Tapi karena bapak kita gagal melewati ujiannya di surga, diturunkanlah dia ke dunia. Ujian dari bapak kita ini berlanjut kita di dunia. Bedanya bapak kita ujiannya di surga, kita ujiannya di mana? Di dunia. Siapa yang gagal ujiannya? Tempatnya sama-sama dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka pahami ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Orang berilmu pandai mengambil hikmah dari ujian-ujiannya. Dia tahu bahwasanya ini adalah teguran dari Allah, ini adalah tes dari Allah untuk saya. Sehingga ketika Allah uji dia maknusan bihi, kata para ulama. Maknusan bihi, dia merasa nyaman dengan takdir itu. Walaupun kadang air matanya menetes, walaupun terkadang pikirannya stres, tapi dia tetap merasa nyaman. Masalah sebesar apapun, kalau hati kita nyaman menghadapinya, tidak akan jadi masalah. Makanya tidak pernah kita dengar jamaah, ada ulama, ada ahli Quran gantung diri gara-gara masalah. Pernah kita ngeri? Kusari kita penanggap bagi beritana. Tidak ada. Tidak ada yang pernah kita dengar ahli Quran dia gara-gara putus cinta ngelempar ke dirinya di jembatan kembar. Tidak ada. Bagi yang ahli Quran betul-betul ya, tidak ada. Karena hatinya itu dibuat tenang dengan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, kata para ulama kita, level seseorang menghadapi masalah ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah sabar. Ini wajib. Orang sabar ketika ada masalahnya, dia diam, tidak protes dengan mulutnya, itu biasa ji. Level di atasnya lebih hebat lagi. Apa? Dia ridha, relai, pasrah, puas ki. Di atasnya lagi apa? Bersyukur karena diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, dapat musibah tuh, pergi malah syukur ki. Itu level tertinggi. Dan level kesyukuran ketika dia dapat musibah ini jamaah
hanya akan didapatkan, diperoleh oleh mereka yang betul-betul paham hakikat dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berilmu bersyukur dia. Kenapa dia bersyukur? Karena dia tahu anna ujian nasareng karing Allah Subhanahu wa taala yang datang tiap hari. Hari ini ada ujian, besok ujian, besoknya lagi ujian. Hari ini di keluargaku, hari ini di keluarganya istriku, hari ini di anakku. Dia tahu bahwasanya ini semua untuk menggugurkan dosa-dosa saya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah dosa saya sebanyak itu, jamaah? Apakah dosa saya sebanyak itu sehingga tiap hari diuji oleh Allah? Tidak, jemaah. Lihat lagi. Kalau dosa kita sudah habis dirontakkan oleh Allah, ada yang kedua, derajat kita akan terus dinaikkan oleh Allah. Siapa yang tidak bahagia derajatnya dinaikkan oleh Allah? Tapi dengan cara apa? Ujian. Derajat yang dinaikkan oleh Allah melalui derajat ujian itu lebih cepat naik daripada derajat yang didapatkan dari pahala ketika beramal. Kenapa? Karena kalau kita beramal, belum tentu amalan kita diterima oleh Allah. Tapi saat kita diuji, kemudian kita bersabar, apalagi bersyukur, langsung naik. Apalagi yang ketiganya, dengan ujian itu kita tinggal bersyukur, tinggal bersabar, paling minimalnya kita sudah dapat pahala. Orang qiyamul lail capek. Orang qiyamul lail capek tidak? Poso pun nak qiyamul lail ke? Hah? Tandai pun sampai tak do di tapi. Nak natiin aja. Orang qiyamul lail dari jam 1 sampai jam 4 itu capek berdiri baru bisa dapat pahala. Sementara orang yang diuji oleh Allah, biar dia tidur di rumahnya tapi hatinya pasrah dengan ujian itu, pahalanya apa kata Allah dalam Al-Quran? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Saking banyaknya pahala yang dia dapat tidak ada batasnya. Kata para ulama tafsir, tidak ada alat hitung yang bisa menghitung, tidak ada timbangan yang bisa menimbang. Saking banyaknya pahala yang Allah berikan untuk dia. Karena apa? Pandainya dia menyikapi masalah, jamaah. Ini orang berilmu. Makanya berilmu, belajar, pelajari itu agama ta. Bukan untuk apa-apa, bukan untuk jadi ustaz, supaya kita bahagia ki. Bahagia dengan pahala, kebaikan, karunia. Bahkan di antara yang paling mudahnya adalah ketika ditimpa ki masalah sehari-hari, kita bisa jadi lebih sabar. Tidak akan mungkin ki bisa bersabar kalau tidak ditahu ki agama ta. Makanya Allah katakan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati itu jadi tenang. Orang mengingat Allah itu gimana? Ia tahu agamanya. Kalau dia tidak tahu agamanya, bagaimana caranya ingat dengan Tuhannya? Tuhan itu ditempuh untuk mengenalnya dengan jalan agama, belajar. Maka jamaah sekalian, motivasi untuk belajar. Terus belajar. Alhamdulillah, lagi saya ingatkan di masjid kita ini aja gratis jipoing. Cukup datang mana mau pertama tak do ki poso ki batu magi saja. Amempo ki lagi rimasi ki ka atin roja ki baon nakinggap mau pahala, bayangkan. Bahkan pahalanya tidak kecil. Kata Imam Asy-Syafi'i, kata Sufyan Ats-Tsauri, kata beliau apa? Belajar ilmu agama pahalanya jauh lebih besar daripada sambayan sunnah ki. Sembahyang sunnah ki mempo ginritin roma ki boy, enggak pakai tinrona, enggak patong ki pahalana. Tapi kalau salat dapat ki pahala, kalau tidur ki tidak, jangan malah dapat dosa. Allahu Akbar, dapat dosa. Kenapa? Karena bermain-main dengan ibadah salat. Ilmu. Makanya Allah katakan apa? Tidak akan pernah sama itu antara orang yang belajar, orang yang berilmu dengan orang yang tidak punya ilmu. Ini yang bisa kami sampaikan jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Karena Jami'at Dundu ini sudah tanda-tanda sebenarnya. Jadi orang yang pintar itu kata para ulama, al-labib yafhamu bil isyarah. Orang yang cerdas itu paham dengan isyarat. Jadi pun isyarat dundu mantu ustaz tak do mah. Kamatanya pun disuruh sana. Oh berarti nasuruh ke sana nih. Jadi saya itu kalau ceramah jangan mau dundu tandan nih. Sebelum nasimpak ya pakai bu dalli kang bajikan kotong kok mi. Ini jamaah sekalian yang bisa kami sampaikan. Pun apa ini nikmatumatunna itu dari Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi kesimpulannya, pembeda antara orang yang belajar dengan tidak belajar. Orang yang belajar itu hatinya akan tenang dengan ujian masalah dari Allah. Terakhir sekali, saya kutipkan perkataannya Abdurrahman bin Mahdi. Ya, ulama salaf kita, tabi'ut tabi'in, Abdurrahman bin Mahdi, sejajar dengan Imam Ahmad ini.
Abdurrahman bin Mahdi mengatakan begini, seandainya tidak ada unsur maksiat dari dosa ghibah kepada Allah, saya malah berharap seluruh penduduk yang ada di Madinah ini menggibahi saya. Apa? Seandainya dalam ghibah, kita uji ghibah, kisenji ghibah, kisenji ghibah. Apa itu ghibah, Pak? Menceritakan. Nah, terus apa lagi setelahnya? Itu belum definisi ghibah itu. Apa lagi? Berarti belajar kimotri, Pak. Nah, jadi ghibah, ya, betul tadi sebagian menceritakan kejelekan orang lain di saat dia tidak ada dan dia tidak suka kalau itu dibicarakan. Seandainya tidak ada unsur dosa, saya malah suka semua penduduk yang ada di Madinah ini itu menggibahi saya. Itu level syukur ketika digibahi jamaah. Kalau kita Adam yang cerita ke 5 orang, pusing maki. Inasi pasir berita takama-kama. Mati lalo kona ulaso. Itu kita. Apalagi satu jamaah bilang satu kampung, satu kompleks saja. Ini satu sampai keluar pagar itu yang cerita kejelekan tiap hari pun lalu ki na bisik-bisik kita wah kodina ni kasih jamaah. Tapi lihat Abdurrahman bin Mahdi kata apa? Katanya apa? Seandainya itu ajin dosa justru nek berharap ka angkana ni gibahi ya. Kenapa? Karena saya dapat pahala ketika digibahi dan saya sabar. Tapi masa iya ran anggap pahala nampai anggap dosa. Makanya kata beliau, seandainya tidak ada unsur maksiat, saya suka digibahi. Bahkan ku persilakan memantongko. Bahkan ku sari ku poin hadiah pun anu gibahi ya. Tapi itu ada dosanya, makanya jangan berharap saudaranya melakukan dosa. Ini jamaah sekalian, perkataan yang dalam sekali. Ya, sekali lagi, ayo hadapi takdir Allah. Yang malam hari ini ada masalahnya, sabar. Itu ujian tak sesuai dengan ilmu yang kita sampaikan pada malam hari ini. Ada yang tidak ada masalahnya malam ini? Hotel dengan kalimat berarti alhamdulillah tidak ada yang punya masalah. Ini luar biasa. Nampak-nampak muncul dari kampung tina masalah. Karena tene dengan kekeliman. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istaqimu wa'tadilu sawu sufufakum. Lurus dan rapatkan saf, isi saf-saf yang masih kosong. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله
أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم إن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يسدون وهم مستغفرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. witir. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك القدوس سبحان الملك.
sifatnya